Di dunia ini, anak yang berumur 10 tahun akan mendapatkan berkah dari Dewi, di mana berkah itu banyak jenisnya. Mulai dari penyihir, ahli pedang, koki, pandai besi, dan lain-lain. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah keluarga kecil, di mana kedua orang tua ini lagi tak sabar mengetahui berkah apa yang nanti didapatkan sama anaknya. Kakak perempuannya juga sama. Dia yakin adiknya pasti mendapatkan berkah yang luar biasa. Tapi anak yang diomongin malah terlihat tak begitu semangat. Anak ini sendiri bernama Arel yang merupakan MC kita. Singkat cerita, hari pemberkahan pun tiba, di mana para anak umur 10 tahun datang ke gereja, dengan dihadiri sama seluruh masyarakat kampung. Kepala gereja akan memanggil mereka satu persatu buat maju ke depan. Anak pertama pun mulai maju ke depan, saat anak ini memejamkan mata dan bilang apa yang dia lihat. Anak itu pun mendapatkan berkah pandai besi sama seperti ayahnya. Kemudian giliran anak yang lainnya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya giliran Arel pun tiba. Semua masyarakat pada penasaran, pasti berkah Arel begitu hebat. Sebab ayahnya adalah penyihir agung. Lalu ibunya adalah putri pedang. Arel lalu diminta memejamkan mata sama kepala pendeta. Bayangan semua orang pun terpatahkan. Sebab Arel sama sekali tidak memiliki berkah satupun. Sontak semua masyarakat beserta keluarganya begitu kaget. Namun Arel malah tak menganggap itu beban buatnya. Singkat cerita, mereka sudah kembali pulang. Ayah dan ibunya Arel tetap menyemangati anaknya meski tak memiliki berkah. Arel sendiri bilang kalau dia tak akan bunuh diri kok. Dia akan latihan keras meski tak memiliki berkah, berpedang, melihat semangat anaknya tersebut. Keluarganya jadi merasa tenang. Mereka yakin Arel akan sukses di masa depan. Arel lalu ingat, saat kecil dia sudah berlatih pedang. Namun ketika latih tanding sama ibunya, dia langsung terlempar hingga membuat tubuhnya nyangkut di pepohonan. Arel merasa dia masih jauh dari kata kuat. Dia lalu izin buat latihan dulu. Ketika Arel sudah tiba di tempat latihan, tak disangka sudah ada dua anak yang lagi berlatih juga. Saat itu Arel ingin ikutan berlatih sama mereka. Namun Arel malah mendapatkan hinaan, sebab mereka tahu kalau Arel ini tak memiliki berkah sama sekali. Mereka menganggap Arel tak akan sebanding sama kekuatan mereka. Arel menjawab, kalau belum dicoba mana bisa tahu di siapa yang lebih kuat. Salah satu anak pun merasa kesal dengan ucapan Arel. Sebelum menerima tantangan Arel, bocah ini tanya, apakah Arel memiliki perlindungan dari dewa? Dia takut kalau nanti Arel jadi terluka parah. Arel pun menjawab, punya. Jadi semua anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan perlindungan dari dewa, di mana perlindungan tersebut akan pecah jika terkena serangan. Setelah mendengar jawaban Arel, bocah ini langsung menyerangnya. Namun serangan bocah ini dengan mudah ditangkis Arel. Temannya pun menyuruh agar dia cepat menyelesaikan duelnya. Tapi bocah ini tetap kesulitan mengalahkan Arel. Bocah ini lalu minta bantuan temannya biar duelnya cepat selesai. Namun serangan temannya dengan mudah dihindari Arel. Arel sadar betul kalau level dirinya ini lebih tinggi meski tak memiliki berkah. Dengan cepat Arel langsung menyerang mereka. Mereka pun langsung dibuat turu sama Arel. Bukannya menerima kekalahan, mereka menganggap Arel curang karena menyerang di saat belum siap. Saat itu muncul bocil wanita. Dia langsung bilang kalau kalah ya tetap kalah. Kedua anak ini pertamanya kesal, karena ada cewek yang ikut campur urusannya. Namun saat mereka tahu kalau cewek tadi merupakan anak ketua pelindung desa, mereka pun terdiam dan tak berani bantah. Ketika Arel mengira cewek ini telah membantunya, ternyata cewek ini juga ingin menantang duel Arel, di mana Arel akan ditunjukkan perbedaan orang yang mendapatkan berkah sama yang tidak. Apalagi bocah ini menaruh dendam sama ibunya Arel yang dianggap ahli pedang terkuat di desa. Padahal menurutnya, yang jadi orang terkuat itu adalah ayahnya Evans. Arel menjawab, emang benar ibunya ahli pedang terkuat di desa. Kemarin saja ayahmu minta tolong sama ibuku. Mendengar ucapan Arel, cewek ini makin kesal dan segera mengajak Arel berduel. Dengan senang hati, Arel akan meladeninya. Saat duel dimulai, terlihat kecepatan mereka berdua seimbang. Kedua anak yang tadi dikalahkan Arel tak menyangka, bagaimana bisa anak yang tak memiliki berkah bisa bergerak secepat itu. Di sini Arel menemukan banyak celah untuk menyerang. Tapi saat Arel mau mengakhiri duel, tiba-tiba cewek ini mengeluarkan tebasan ganda yang tak bisa ditangkis sama Arel. Akibatnya, Arel pun jadi kalah duel. Cewek ini memuji kehebatan Arel. Meskipun tanpa berkah dia bisa mengimbangi kekuatannya. Namun tetap dia tak akan kalah sama Arel. Pada keesokan harinya saat Arel masih tidur, dia dibangunkan sama kakaknya. Karena Arel Tikika kunjung bangun, dia akan menciumnya. Seketika Arel bangkit karena tak mau hal itu terjadi. Kakaknya yang kesakitan akan memaafkan Arel jika dia mau dicium. Ibunya yang melihat kedua anaknya yang akur terlihat senang. Setelah selesai sarapan, Arel akan kembali berlatih pedang. Kakaknya pun merasa kasihan. Semenjak pulang dalam keadaan babak belur kemarin, sekarang Arel berlatih sangat keras dalam berpedang. Ibunya lalu bilang, kalau usaha Arel ini hasilnya tidak sia-sia loh.
Ibunya lalu membawa kakaknya Arel ke suatu tempat. Saat itu dia menunjukkan banyak sekali pedang yang rusak. Melihat kalau ini semua adalah pedangnya Arel, kakaknya makin tak tega, dia berjanji akan membuat dunia yang bisa bikin Arel terhindar dari diskriminasi. Melihat kedua anaknya pada bersemangat membuat Farah jadi senang. Di tempat lain terlihat Arel yang masih berlatih sendirian. Saat itulah Arel berhasil membuat tebasan ganda kayak cewek kemarin. Tiba-tiba dari arah belakang seekor goblin hendak menyerang. Dengan cepat Arel menebasnya pakai tebasan ganda. Arel pun merasa senang bisa mengalahkan goblin tersebut. Saat itu Arel mendengar suara monster yang lebih besar jauh di dalam hutan. Ketika Arel mau melaporkan ke tempat pelindung desa, niatnya diurungkan sebab ada suara orang juga. Jika dibiarkan orang tersebut tak akan selamat. Jadi Arel memutuskan buat pergi menolong orang tersebut. Singkat cerita, saat Arel telah sampai, ternyata orang tersebut adalah cewek kemarin, di mana dia sedang terpojok melawan monster Hobgoblin. Saat cewek ini sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Hobgoblin itu terkena tebasan ganda milik Arel. Berkat pertolongan Arel, cewek ini pun selamat. Arel juga memberikan air suci miliknya, agar pelindung dewi milik cewek ini kembali. Setelah sehat, cewek ini langsung nyerocos, jurus apa tadi yang kau pakai? Arel menjawab kalau itu adalah tebasan ganda. Bagaimana mungkin orang yang tak memiliki berkah bisa mengeluarkan jurus sama sepertiku? Arel lalu menjelaskan kalau dia telah berlatih keras demi bisa mengusai jurus ini. Saat duel kemarin, Arel telah meneliti jurusnya, dengan langsung menerima serangan cewek ini. Cewek ini pun masih bingung sama penjelasan Arel. Arel bilang kalau dia ini benci kalah, makanya dia berlatih keras setelah kekalahan kemarin. Sekarang Arel mau ngajak duel lagi cewek ini, karena Arel telah menolongnya. Cewek ini pun menerima duel tersebut. Saat duel dimulai, tak disangka Arel berhasil menang. Cewek ini pun kaget bukan main, kenapa bisa begini. Ternyata Arel mengupgrade serangannya jadi 3 tebasan. Cewek ini pun makin tambah bingung. Bagaimana bisa orang yang tak memiliki berkah melakukan semua ini? Karena cewek ini juga benci kalah dia menantang ulang Arel. Arel pun menerimanya. Tapi hasilnya masih tetap sama. Saat itulah Arel bilang kalau dia tak akan kalah lagi sama cewek ini. Cewek ini pun mengakui kekalahannya. Sedangkan Arel meninggalkan cewek itu dengan penuh kebanggaan. Beberapa hari kemudian, Farah cerita pada keluarganya kalau anaknya Evans akan pergi ke kota Brescia. Arel ingat pasti cewek yang kemarin dia kalahkan. Arel lalu tanya, apa itu kota Brescia? Ibunya pun cerita kalau tempat itu disebut kota pedang, di mana ibunya dulu pernah tergabung dalam guild di sana sebelum menikah. Farah jadi ingat momen latihan pedang sama teman-temannya dulu. Mendengar cerita ibunya, Arel jadi ingin pergi juga ke kota Brescia.